Saya, Gede Palguna Reganata, akan memandu perkuliahan konsep dasar statistik. Sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini merupakan pertemuan pertama kita. Silakan dapat dibaca pada slide berikut dari riwayat pendidikan sampai riwayat pekerjaan sampai saat ini. Usai membaca ini, maka mari kita melanjutkan materi pertemuan kita hari ini tentang kenapa kita harus belajar statistik. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dapatkah kita menentukan sepenuhnya hidup kita? Silahkan dipikirkan. Sudah? Kalau sudah, tentu masing-masing memiliki jawaban. Tapi saya rasa sebagian besar adalah tentu tidak. Karena kenyataannya, banyak kejadian di luar yang ada terjadi di sekitar kita berada di luar kendali kita. Dan setiap hari kita dihadapkan pada ketidaktahuan kita terkait dengan ketidakpastian tersebut. Maka Einstein dan Bohr saat berdebat menyimpulkan bahwa peluang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan. Silakan bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun pagi sampai larut malam, semua penuh ketidakpastian. Dan tentu silakan dibayangkan hidup adalah ketidakpastian. Dan itulah menariknya hidup. Karena kalau semua sudah pasti, tentu tidak menarik, bukan? Nah, dalam ilmu ketidakpastian, kita pasti belajar terkait dengan peluang. Maka, peluang memainkan peran penting untuk setiap bidang. Contoh, seorang fisikis, seorang engineer, ekonomis, stockbroker, maupun psikologis, semua menggunakan peluang untuk mendalami ilmu mereka. Nah, di farmasi, untuk apa ilmu peluang? Simpan jawaban Anda, nanti silahkan diupload atau diisi form yang akan saya berikan. Nah, terkait dengan statistik, apa sebenarnya? Tadi kita sudah belajar terkait dengan peluang. Statistik adalah ilmu tentang data. Itu sederhananya. Nah, tapi pernahkah kita terlibat dalam statistik? Nah, kalau kita sering membaca buku, sering membaca artikel, media, surat kabar, tentu kita sudah banyak terlibat dan sudah banyak tahu tentang kegunaan statistik. Contoh yang paling sederhana adalah deskriptif statistik seperti ini. Dalam bentuk di era modern sekarang, dipadukan dengan estetika, maka muncullah infografik. Contoh dalam farmasi seperti ini. Ya, ini saya ambil sebagai salah satu contoh terkait dengan penggunaan statistik di farmasi. Nah, ini ada kumpulan grafik lingkaran, grafik batang, dan grafik yang sudah dikreasikan sendiri oleh si peneliti. Ini merupakan grafik perpaduan antara grafik bar yang ada di sisi kiri merupakan R&D spend, sisi kanan adalah RX sales. Jadi ini merupakan gambaran terkait dengan bagaimana research and development dan penjualan di masing-masing perusahaan farmasi. Terlihat di sini bahwa Merck & Co memiliki research and development yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, namun dari aspek penjualan Pfizer tentu jauh paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini juga contoh merupakan grafik kombinasi yang merupakan gambaran terkait dengan pengeluaran farmasi per kapita di Amerika. Ini juga merupakan gambaran kumulatif dari bar chart yang terdiri dari 7 komponen yang ada sehingga muncul suatu pemeringkatan perusahaan farmasi di tahun 2014. Yang ini merupakan hasil pemeringkatan perusahaan farmasi di Indonesia
di tahun 2016. Nah, ini juga merupakan grafik perbandingan antara negara dengan penghasilan rendah, menengah ke bawah, dan negara dengan penghasilan tinggi. Di sini dilihat jumlah penyakit yang diderita. Ternyata di peringkat 1-2 semua sama, namun bedanya di peringkat ketiga di high income dia ada Alzheimer dan demensia, dan di negara berpendapatan menengah ke bawah ini ada TBC dan diare. Nah, ini membedakan. Nah, tadi kita sudah banyak melihat seperti apa contoh-contoh dari visualisasi menggunakan deskriptif statistik secara visual. Nah, di sini kita bisa melihat gambarannya bahwa tidak sembarangan orang bisa menggunakan tools, tidak sembarangan kemampuan kita untuk bisa menggunakan tools untuk visualisasi. Ada 4 kategori yang terlibat, yaitu comparison, perbandingan, ada distribusi, ada komposisi, dan ada hubungan. Nah, jadi keempat ini akan menentukan bahwa grafik mana yang tepat untuk menggambarkan fenomena penelitian kita. Jadi tidak semua digambarkan dalam bentuk grafik batang atau grafik lingkaran yang seperti telah kita pelajari pada waktu mungkin SMA kemarin, ya. Nah, lalu tadi kita sudah banyak berbicara mengenai salah satu cabang dari statistik, yaitu deskriptif statistik. Maka cabang lainnya yang juga berperan penting dalam pengambilan keputusan adalah inferensia statistik. Nah, tugasnya adalah memprediksi dan meramal masa depan, ya. Nah, pernah lihat atau pernah datang ke tempat ini? Nah, ini merupakan dalam bahasa ininya balian, ya. Jadi ini merupakan tempat kita ingin tahu masa depan kita, meramal. Nah, tetapi statistik berbeda dengan peramalan seperti ini yang berbasis dengan bola kristal, ya. Di statistik kita melihat suatu masa depan berdasarkan data yang kita punya. Nah, itulah tugasnya inferensia. Nah, kenapa konsep itu penting? Saya sampaikan di sini adalah apa? Bahwa di era modern sekarang ini kita mengenal yang namanya software. Kita mengenal yang namanya alat bantu hitung. Sehingga perbedaannya dengan yang zaman dahulu adalah apa? Kita dibantu oleh alat bantu yang memudahkan kita untuk mengolah data. Apalagi di era sekarang, data yang kita punya tidak sedikit. Kita punya sumber data yang sangat melimpah. Atau dalam bahasa kerennya abundance of information. Nah, inilah yang merupakan salah satu ciri, salah satu karakteristik dari era modern ini, di mana di era data, maka kita yang paling penting adalah konsep, bukan perhitungan manualnya, ya. Jadi ini yang saya tekankan sekali lagi, bahwa ke depan kita akan banyak belajar terkait dengan bagaimana kita menghitung dengan menggunakan software didasari dengan konsep yang tepat untuk menghitung fenomena tersebut, ya. Nah, ada 2 hal yang menjadi dasar dari statistik adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. 2 hal ini menjadi penting karena semua alat statistik didasari oleh keduanya. Paradigma baru untuk belajar statistik adalah apa? Menitik beratkan pada konsep, ya, bukan pada metode perhitungannya secara manual. Nah, contohnya kita lihat di sini ada 3 ukuran pemusatan, ada 2 ukuran penyebaran. Kalau memang semua sama, mengukur pemusatan, mengukur penyebaran, lalu bagaimana cara kita menentukan mana yang menggunakan mean, mana yang median, mana yang modus, mana yang jangkauan, mana yang simpangan baku? Nah, kita bisa lihat ilustrasi ini. Kita lihat bagaimana rata-rata penjualan obat paracetamol dalam setahun. Seperti ini. Ini datanya. Kita diminta untuk mencari rata-rata. Caranya seperti ini. Sudah pernah kita pelajari pada waktu SMA, kan? Nah, ini dapatnya 5,58. Kalau kita lihat dari gambaran ini, maka 5,58 kurang begitu menggambarkan seluruh data ini. Tetapi kalau kita gunakan median, maka 3,5 mampu mewakili keseluruhan, hampir seluruhnya data yang ada, kecuali di bulan Januari. Yang ini merupakan data outlier atau ekstrim, ya. Mana ukuran lebih baik? Tentu kalau kita melihat gambarannya, tentu 3,5 ini paling baik dibandingkan dengan rata. Nah, contoh, kita punya pelanggan, kemudian kita lihat jenis pekerjaan masing-masing pelanggan. Kalau kita ingin menggunakan apa sih yang paling banyak, yang paling besar jumlahnya,
maka tentu kalau seperti itu larinya ke modus. Kita tidak bisa menggunakan rata atau menggunakan median di situ ya. Nah, oleh karena itu apa? Dengan memahami data, maka kita akan dapat menggunakan alat yang tepat. Apalagi dibantu dengan software, maka apa? Pengambilan keputusan tentu akan menjadi valid dan sah. Dan ingat bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek kita harus tentukan. Di dalam jangka pendek, maka statistik berperan untuk mengolah data di skripsi kalian nanti D1, dan dalam jangka panjang kita dapat gunakan untuk bisa membantu kita dalam memutuskan sesuatu, memanage sesuatu, dan melakukan peramalan dengan data yang kita punya. Baik, sekian materi saya saat pertemuan kita hari ini. Tentu kita akan perdalam lagi dengan menggunakan kasus-kasus dan software yang ada nanti. Terima kasih, selamat mengikuti.